Salam sejahtera bagi kita semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia, dan semoga semua makhluk berbahagia. Pada tahun 2022, itu sebelum tesis Kiai Imaduddin muncul di publik seperti sekarang ini, ada sebuah video unggahan di YouTube podcast tanya jawab yang narasumbernya adalah Habib Doreng dari Solo. Habib Doreng disebut Habib Doreng karena sering mengenakan pakaian loreng seperti Kopassus. Nah, judulnya adalah Habib Doreng Ajaran Honocoroko, Habib Muhammad Syafi'i bin Idrus Al-Idrus. Nah, jelas dari marganya adalah Al-Idrus. Habib Muhammad Syafi'i bin Idrus Al-Idrus pada channel Muhammad Toha Official. Menarik di sini juga membahas kebudayaan, membahas tentang seni, utamanya pada ajaran Jawa. Ini menarik sekali dan ya saya respect, saya senang ada Habib yang kemudian meskipun bukan benar-benar pribumi Jawa, tetapi beliau mau mempelajari, mengkaji dan melestarikan kebudayaan Jawa. Tapi ada salah satu bagian yang tersorot oleh publik, utamanya adalah ketika setelah tesis Kiai Imaduddin muncul ke permukaan, sudah ramai diperbincangkan, ya sekitar 6 bulan yang lalu, bagian dari video ini ada yang kemudian ditrendingkan atau diviralkan. Nah, itu terkait dengan Habib Doreng ini menginjak keris. Nah, Habib Doreng ini beliau juga seorang yang suka mengkoleksi pusaka, terutama juga keris, ya, dan senang dengan budaya Jawa. Akan tetapi, kata beliau hanya mengambil dari nilai seninya, hanya nilai seni dari keris tersebut, pusaka tersebut, tanpa mengambil mistisnya atau kliniknya. Nah, sampai untuk membuktikan beliau menginjak-injak keris dengan kakinya, yang mana kemudian dikatakan bahwa ini untuk mengingatkan bahwa Habib Doreng itu benar-benar hanya senang kepada seninya, tidak kepada pengagungan pusaka tersebut. Nah, kita simak cuplikan atau potongan dari video podcast tersebut. Contohnya begini ya, tak kasih tahu bahwa saya ini nguri-nguri kebudayaan. Apa itu, Pak? Ini keris, ini bikinan Empu Pitrang. Empu Pitrang. Pitrang. Sekelas Mojopahit. Kerisnya mesti gerasa. Ini di tangan gini keluar darah wong landep ini. Nek keris biasanya kan halus toh sini. Iya, ini iya. gerasa, kasar. Empunya Pitrang namanya, kasar. Oh iya. Ini saya hanya nguri-nguri kebudayaan. Ya. Yang saya terangkan kepada orang-orang, ojo mbok anggap ini punya kekuatan melebihi kekuatan Allah. Contoh, ini bikinan asli, bukan pumpunan. Saya cuman ginikan aja, bahwa ini tidak ada apa-apa. Ini nilai seni aja yang kita simpan. Jangan menganggap bahwa ini punya kekuatan, yang akhirnya kita ini menganggap ada kekuatan lain selain Allah, ini syirik. Ya, ini yang perlu kita luruskan. Saya gini kan tuh bukan saya nyempelek, nerangkan kepada orang-orang. Ojo mbok anggap bahwa dia punya kekuatan yang akhirnya ketika orang menganggap ada kekuatan selain Allah, inilah syirik. Nah, di situ Habib Doreng itu berniat untuk menjelaskan tentang menjaga akidah kita untuk tidak mengagungkan, tidak kemudian mengkeramatkan keris sebagai benda pusaka, akan tetapi caranya yang agak kemudian menyebabkan kontroversi, yaitu dengan menginjak-injak untuk membuktikan bahwa beliau tidak mengagungkan keris tersebut. Nah, coba bayangkan ketika keris sebagai karya seni dan karya budaya itu diinjak, ibarat karya seni yang lain. Coba misal ada sebuah lukisan, kemudian ada patung dan lain sebagainya
yang itu merupakan karya seni, itu merupakan karya budaya, kemudian diinjak-injak dan dikatakan bahwa saya tidak mengkeramatkan dan mengagungkan keris. Maksud saya adalah lukisan atau patung ini atau benda budaya yang lainnya dengan cara diinjak-injak. Nah, bagaimana kira-kira perasaan dari seniman yang membuat karya seni tersebut? Nah, di situ kita tahu bahwa memang tujuannya untuk mengingatkan bahwa kita harus menjaga akidah. Oke, kita setuju, tapi caranya itu yang kemudian menjadi sorotan dan kemudian itu menimbulkan sebuah kontroversi bahwa itu sama saja dengan menistakan atau melecehkan benda budaya, benda seni, karya seni, yang mana tadi disebutkan juga oleh Habib Doreng bahwa itu merupakan keris dari Empu Pitrang. Empu Pitrang itu Empu Supo ya, pada zaman Majapahit ya, sudah sepuh sekali, dan itu memicu kemarahan publik, memicu sentimen publik, apalagi ketika viralkan, ditrendingkan pada saat polemik terkait dengan Habibah Alawi ini muncul. Nah, itu sentimen luar biasa bahwa seolah-olah si Habib Doreng ini tidak menghargai dari benda budaya, dari warisan leluhur Nusantara, apalagi beliau sendiri adalah bermarga Al-Aidrus, yang mana beliau dengan marga Al-Aidrus menandakan bahwa beliau bukan asli pribumi Jawa tetapi sudah bercampur dengan leluhurnya, yaitu dari Yaman ya. Nah, dari situ ketika seorang mau menjelaskan bahwa saya hanya menyukai seni keris, saya hanya menyukai dari fisik, bentuk fisik keindahan keris ini tanpa khodamnya, tanpa kemudian sebuah keyakinan tertentu terkait dengan kekuatan adi kodrati benda tersebut, tanpa mengkeramatkan, bisa dengan cara yang lain. Cukup dijelaskan saja, masyarakat sudah akan paham ya. Tidak dengan cara primitif sampai diinjak-injak seperti itu. Itu sangat primitif, itu sangat tidak menghormati benda budaya, apalagi keris sudah diakui UNESCO sebagai sebuah karya seni yang luhur, yang adiluhung. Nah, kita soroti pada yang sama-sama Habib yang lainnya, ketika ada yang bertanya terkait dengan keris, bagaimana hukum memiliki keris, kemudian Habib tersebut menjelaskan dengan baik, dengan kemudian memahamkan secara ilmiah dan juga secara tata krama yang baik. Beliau juga mengaku memiliki beberapa pusaka, memiliki beberapa keris, tetapi ya itu tadi, hanya diambil nilai seninya dan tanpa menginjak-injak beliau bisa menjelaskan. Nah, beliau adalah Dr. Habib Segaf Baharun. Nah, kurang lebih seperti ini videonya. Bolehkah kita mempunyai keris semar, mesem, keris yang lainnya? Kalau punya keris saja nggak apa-apa, Ustaz juga punya keris, ada 5 tuh keris. Tapi keris itu bukan untuk jimat ya, bukan untuk keyakinan, kepercayaan, enggak. Jadi Ustaz cuma suka mengkoleksi senjata. Mandau punya Ustaz. Mandau punya orang mana? Suku Dayak. Faham, keris suku Jawa. Pedang suku Samurai, suku pedang Arab. Samurai Jepang. Celurit aja Ustaz nggak punya gitu loh. Ini orang Madura gitu loh. Faham? Nah, tapi Ustaz suka gitu loh. Faham, nggak ada dimandiin pakai kembang, ini nggak ada. Wah, nanti kalau semua kita bawa kemana, kalau ada acara apa kita bawa, ini nggak. Kita nggak punya keyakinan seperti itu. Jadi kalau seumpama kita meyakini itu bisa mempunyai kekuatan, mempunyai aura dan sebagainya, itu yang nggak boleh, itu syirik namanya. Nah, tapi kalau cuma sekedar koleksi saja, nggak apa-apa gitu. Nah, jadi senjata Ustaz punya, Faham, Ustaz senang gitu. Kalau mau ngasih Ustaz silahkan, tapi yang bagus gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi beliau Dr. Habib Segaf Baharun menjelaskan dengan sangat baik pemahaman untuk menjaga akidah bagi orang-orang yang memiliki keris tanpa harus membuktikan dengan menginjak-injak atau berkata yang tidak baik terkait dengan keris tersebut.
itu sudah cukup untuk memahamkan umat, memahamkan masyarakat. Jadi tidak perlu kemudian sampai diinjak-injak seperti itu sama saja melecehkan dan juga itu menistakan karya seni dan adat budaya warisan leluhur Nusantara. Apalagi pelakunya adalah bukan asli trah leluhur Nusantara, melainkan adalah pendatang imigran dari Yaman. Dan ini juga dimunculkan kembali videonya ketika sedang berpolemik Habib Ba'alawi Yaman. Itu tadi Dr. Habib Sega Baharun yang menjelaskan dengan sangat baik. Ada lagi yang memperlakukan sama baiknya pusaka keris tersebut, yang mana sama-sama Habib juga. Beliau adalah Habib Lutfi bin Yahya. Coba kita lihat videonya. Nah, Habib Lutfi sebegitu baiknya memperlakukan keris tanpa kemudian harus bergembar-gembor bahwa mencintai keris, mencintai budaya, kemudian tetapi malah justru menginjak-injak nilai budaya tersebut dengan menginjak-injak secara harfiah, menginjak-injak menggunakan kakinya, disorot dengan kamera, disebarkan lewat publik. Nah, seperti itu. Jadi membuktikan untuk menjaga akidah yang terjaga, bahwa menghindari kesyirikan dan lain sebagainya, itu cukup dengan ya sudah, Anda suka dengan nilai seninya, buatlah pajangan, diletakkan di tempat yang baik sebagaimana meletakkan karya seni sebagaimana mestinya, tanpa harus diinjak-injak untuk membuktikan bahwa akidah Anda kuat, bahwa ketika dipegang orang lain merasa panas, dipegang Anda biasa saja, bahkan Anda menginjak-injak. Tidak perlu seperti itu. Itu satu, berbau kesombongan. Yang kedua adalah itu pelecehan terhadap karya seni dan budaya. Membuktikan bahwa Anda memang kemudian hanya menyukai nilai seninya, ya sudah, biarkan saja dirawat sebaik-baiknya tanpa memakai sesaji, ya, tanpa memberikan sesaji sebagaimana agama-agama lokal maupun agama yang lainnya, ya. Kemudian tanpa Anda memakai mantra-mantra tertentu, ya, sebagaimana agama lokal, keyakinan lokal dan keyakinan yang lainnya, yang mana mereka meyakini bahwa pada keris itu memiliki daya tertentu. Nah, itu kan hak masing-masing karena itu merupakan keyakinan, ya. Kemudian yang namanya keris sebagai kepunyaan dari leluhur Nusantara, warisan dari leluhur Nusantara, hendaknya juga dimuliakan sebagaimana memuliakan pembuatnya. Kalau Anda katakan tadi adalah karya dari Empu Pitreng, ya, Empu Supo, ya muliakanlah sebagaimana Anda memuliakan pembuatnya. Apakah Anda berani menginjak-injak di depan pembuatnya? Nah, coba dipikirkan kembali. Kemudian sama juga sebagaimana karya yang lain. Kemudian, nah, Anda dikatakan nasionalis, Anda hormat kepada bendera merah putih, tetapi kan Anda tidak menyembah bendera merah putih tersebut. Dan seandainya untuk membuktikan bahwa Anda tidak menyembah bendera merah putih tersebut, tidak harus dengan menginjak-injaknya, tetapi hanya cukup dengan merawatnya sebaik-baiknya, dan juga tidak di situ ada unsur pemujaan yang berlebihan. Itu kan sudah cukup, ya. Dan penghormatan Anda terkait dengan budaya leluhur Nusantara jika dibandingkan dengan penjajah yang pernah menjajah, yang pernah menduduki bumi Nusantara, ini jauh berbeda. Contohnya adalah Belanda, yang mana dari dulu sampai sekarang mereka itu juga turut menyukai keris tersebut. Kemudian juga sampai sekarang masih banyak warisan-warisan keris tersebut di museum-museum Belanda. Contohnya adalah di Museum Leiden, ya, yang mana di situ juga dirawat dengan baik sebagaimana benda budaya warisan leluhur, ya, sebuah karya adiluhung dari orang-orang terdahulu yang di situ dirawat sebaik-baiknya. Kemudian kalau memang Anda mengaku sebagai pelestari budaya,
tapi tidak menghormati budaya, ya apa bedanya dengan mereka yang tidak memiliki keris tetapi mereka juga tidak melecehkan keris tersebut? Kan lebih baik mereka memang sudah asing dengan keris tapi tidak seberani Anda untuk menginjak-injak keris tersebut. Dan kalau memang Anda tidak suka dengan unsur kliniknya, ya gimana ya, namanya keris pasti di situ zaman dahulu dipuasai, diberikan sesaji, diberikan riyadhah atau tirakat tertentu. Kemudian juga ada ritual dari agama-agama lain, dari agama Hindu, dari agama Siwa Buddha, dari Kapitayan, kejawen dan lain sebagainya pada zaman itu kan sangat identik dengan ritual-ritual yang mungkin dalam Islam itu adalah bertentangan. Bagaimana benda itu juga dikeramatkan. Nah, kalau memang tidak menghormati dari ajaran dan warisan leluhur Nusantara, ya silahkan kembali ke ajaran dan leluhur Anda sendiri dari Yaman, dari Hadramaut. Kalau senjata tradisional bumi Nusantara dalam wujud keris ini tidak dihormati, malah diinjak-injak, gantilah, beralihlah dengan warisan budaya dari leluhur Anda sendiri. Contohnya adalah jambiah. Nah, jambiah itu adalah belati yang mana itu adalah khas dari Yaman, khas dari Hadramaut Yaman. Belati yang biasa digunakan oleh laki-laki, oleh pria yang usianya juga sudah ribuan tahun yang lalu, ya, warisan turun-temurun dari leluhur Yaman itu sendiri. Jadi belati kemudian ada lengkungannya itu ditaruh di ikat pinggang, ya. Ya mirip keris juga ditaruh di ikat pinggang. Akan tetapi bentuknya beda dengan keris, kemudian bahannya lebih rumit pada keris. Nah, seperti itu jambiah, kurang lebihnya gambarannya adalah seperti itu. Berbeda tingkat kesulitannya, baik dari mencari bahannya maupun pembuatannya, bahkan tirakatnya itu sangat berbeda dengan pembuatan keris yang melibatkan unsur keilmuan metalurgi terkait dengan logam pada zaman kuno, yang mana itu sudah sangat maju sekali. Kemudian juga dari unsur spiritual kliniknya, kemudian dari unsur seni budayanya juga lebih kaya daripada warisan leluhur Anda yang ada di Yaman. Tetapi kenapa kemudian Anda tidak menghormati, malah justru diinjak-injak, ya, pada keris tersebut, yang mana itu adalah simbol dari leluhur Jawa yang perlu dihormati, perlu kemudian dibedakan dengan benda-benda yang lainnya, benda-benda pada umumnya. Ya silahkan saja beralih kepada warisan leluhur Anda sendiri. Dan jambiah itu juga hampir mirip dengan keris dalam fungsi pembeda kasta atau status sosial, kemudian juga untuk menandakan kejantanan, kemudian juga digunakan pada acara-acara tertentu atau perayaan tertentu, ya sudah. Dan Anda ya dengan wajah-wajah yang bukan wajah asli pribumi Nusantara itu akan lebih luwes, akan lebih cocok lagi dengan sesuai apa warisan leluhur Anda sendiri. Seperti itu. Jika memang tidak bisa menghormati keris ini sebagai warisan budaya Nusantara, meskipun memiliki puluhan atau ratusan keris, tetapi esensinya pada penghormatan terkait dengan pencipta dan pembuat keris itu tidak ada, ya bagaimana? Seperti itu. Ya, kalau mau membandingkan antara keris dengan warisan leluhur Anda, dari bahannya saja di sini ada nikel, ada baja, ada meteorit, sedangkan yang Anda itu dibuat dari baja per saja sudah bisa. Seperti itu. Dan tidak ada ritual tertentu, puasa tertentu, tirakat tertentu. Dari sisi spiritual juga tidak ada. Dari tingkat kerumitan bentuknya, kemudian tingkat kerumitan pembuatannya juga berbeda, ya. Maka sekali lagi
Jika memang tidak bisa menghormati warisan leluhur budaya Nusantara ini, silahkan kembali ke warisan dan leluhur budaya Anda sendiri. Ini adalah solusi, ini adalah jawaban, dan ini adalah sebuah kritik terkait perlakuan Anda terhadap budaya leluhur Nusantara. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia.